Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi pada video kali ini, karena untuk komponen-komponen PC semuanya lagi pada dites dan lagi pada di benchmark, makanya gue belum ada video-video review-review lagi belakangan ini. Jadi gue kepikiran buat bikin konten untuk kasih tahu kalian list tech YouTuber dari luar negeri yang memang biasanya dijadikan referensi sama gue atau bisa dibilang juga sering gue tonton. Referensi di sini bukan berarti kita cuma nonton review saat kita mau beli barang, tapi memang kita tuh lagi interest banget sama teknologi dan juga perkembangannya sehingga kita mau mempelajarinya. Dan channel YouTube yang gue list di video ini itu memang adalah channel-channel yang spesifik membahas paling banyak di komponen PC. Disclaimer dulu ya, urutan-urutan dari channel YouTube-nya nanti itu bukan berarti urutan yang paling bagus atau yang paling jelek channel YouTube-nya. Dan gue juga nggak bikin channel dari Indonesia karena mungkin kalian juga udah pada tahu lah ya kalau channel-channel Indonesia tuh siapa aja. Lagi pula kayaknya kalau gue bikin list channel Indonesia itu mereka semua teman-teman gue, jadi kalian nonton aja semua channel-channel yang ada di Indonesia siapapun. Tapi kalau memang kalian pengen banget kalau referensi dari Indonesia siapa, nanti mungkin gue akan bikin lanjutannya. Tapi kita sekarang fokus dulu untuk dari channel luar negeri. Alasan utamanya kenapa channel luar negeri, karena ya channel-channel luar itu rata-rata mendapatkan privilege yang lebih lah daripada channel di Indonesia. Contohnya aja kayak misalkan ada barang baru, biasanya channel luar itu bakalan lebih dulu bisa ngebahas daripada channel yang ada di Indonesia. Tapi emang nggak semua sih, kadang-kadang juga kita dapat embargo yang secara global itu serentak sedunia tayang barengan. Nah, ngomong-ngomong soal nonton YouTube, pasti kita perlu yang namanya internet tanpa batasan. Kayak Smartfriend Unlimited Maxi ini nih, yang unlimited bisa semua, bisa dipakai di semua aplikasi tanpa ada batasan apapun, bisa di semua lokasi alias bisa akses secara nasional, terus bisa dipakai selama 24 jam. Bisa buat semua orang yang berarti pengguna baru atau lama bisa nikmatin. Dan ada lagi extra unlimited malam full speed dari jam 1 sampai dengan jam 5 pagi. Bisa bikin malam jadi ekstra nih. Cocok buat dipakai streaming, nonton review, belajar-belajar dari konten teknologi, atau dipakai WFH, kuliah online, dan kegiatan lainnya di masa new habit ini yang level mobilitasnya nggak cuma di luar, tapi juga sering online di rumah. Pokoknya jadi bisa worry free deh, bebas akses aplikasi apa aja di momen kapan aja. Smartfriend Unlimited Maxi ini punya kecepatan yang stabil, ini hasil speed testnya. Ini masih aman banget buat dipakai internetan apa aja. Oh iya, Smartfriend juga melakukan uji coba jaringan 5G-nya, jadi urusan speed lo bisa lihat sendiri kalau ini beneran layak buat dibilang unlimited bisa semua. Jadi smart buyer itu nggak cuma saat kita memilih komponen PC aja, tapi urusan milih internet juga harus jadi smart buyer, biar semuanya bisa jalan efektif dan efisien. Nah, so far menurut gua Smartfriend Unlimited Maxi ini cocok banget buat jadi produk yang worth to buy. Dengan harga mulai dari Rp22.500 aja, tapi bisa dipakai internetan sepuasnya sampai pagi. Bener-bener bikin untung tapi bisa tetap hemat. Smartfriend juga lagi ada program Rezeki Wow periode 3 untuk setiap pengguna setianya. Bisa dapetin hadiah langsung mulai dari smart point, pulsa emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor, hingga grand prize dan super grand prize dengan hadiah 50 gram emas, tabungan ratusan juta rupiah, hingga mobil. Jadi kalau udah pakai Smartfriend, langsung aja download aplikasi My Smartfriend, pilih menu Rezeki Wow, dan kalian akan dapetin Jeep untuk berjalan ke berbagai oasis. Abis itu tinggal lakuin transaksi aja sebanyak-banyaknya untuk dapetin rezeki depan mata dengan hadiah pasti dan langsung, karena semua pasti bisa menang. Info lebih lanjut tentang Smartfriend Unlimited Maxi dan cara ikutan Rezeki Wow, langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, list tech YouTuber yang gue masukin di video ini totalnya adalah 10 channel ya, dan gue akan bagi masing-masing jadi 5. 5-nya itu adalah untuk channel yang pembahasannya memang teknikal banget, kita berasa digurui, kita berasa didosenin lah ya, jadi berasa belajar banget, dan bahasanya memang kelihatan agak teknikal. Kita akan mulai dari yang seperti itu dulu, abis itu nanti kita baru masuk ke channel-channel yang memang ini edukatif tapi masih terlihat entertaining. Oke, untuk yang pembahasan yang teknikal itu gua bisa merekomendasikan kalian adalah channel dari Digital Foundry. Channel ini umumnya berisikan konten yang menganalisa suatu hardware, baik itu komponen desktop ataupun game konsol. Pembahasan sangat teknikal dan mendalam seperti menelusuri arsitektur dari suatu chipset sampai ke engine game juga dibahas di sini. Bahkan mereview game pun dia menganalisanya secara teknikal. Cocok untuk yang mau belajar serius.
Lalu yang kedua, gue bisa rekomendasikan kalian adalah Gamer Nexus. Pembahasan dari Gamer Nexus emang bisa dibilang cukup detail saat mereview. Setiap pembahasannya bisa punya durasi yang cukup panjang. Gamer Nexus juga memberikan konten berita dan melemparkan opini mereka terkait berita tersebut. Dan ada juga konten overclocking hingga analisis hardware. Lalu selanjutnya pembahasan teknikal yang memang gue juga sering tonton adalah channel dari Derbauer. Derbauer adalah salah satu top overclocker level dunia yang namanya bahkan digunakan pada produk Thermal Grizzly dan pernah bekerja sama juga dengan tim ROG. Belum lama ini ia mulai aktif mengupload konten ke YouTube dengan pembahasan overclocking hingga extreme overclocking. Meskipun pembahasannya teknikal, menurut gue Derbauer bisa memberikan penyampaian yang cukup sederhana biarpun dia di sini berasal dari Jerman. Tapi tenang aja, konten yang disajikan tersedia versi bahasa Inggrisnya kok. Lalu yang selanjutnya adalah Actually Hardware Overclocking. Channel ini banyak menganalisa mengenai power dari hardware, seperti menganalisa VRM motherboard, memberikan informasi IC dan power phase apa yang digunakan secara mendalam. Kerennya, dia bisa membuat analisa hanya berdasarkan gambar atau foto dan dikaitkan dengan datasheet yang ada. Buildzoid juga sebelumnya suka muncul di Gamer Nexus, tapi lebih sering membuat analisa di channelnya sendiri. Lalu yang terakhir yang bisa dijadikan referensi buat kalian belajar sampai otak kalian ngebul adalah channel dari Tech Potato. Tech Potato ini diisi oleh salah satu jurnalis dari AnandTech. Nama aslinya adalah Dr. Ian Cutres. Pengalamannya di dunia teknologi dan semiconductor engineer tentu udah nggak perlu diraguin lagi. Yap, channel ini emang nggak begitu punya banyak views dan subscriber. Tapi emang begitu kan biasanya kalau konten yang isinya sangat berat dengan ilmu, ya trafficnya juga nggak terlalu banyak. Di channel YouTube-nya, Tech Potato juga seringkali melakukan interview bersama orang-orang di dalam industri. Salah satunya adalah Pat Gelsinger, yaitu CEO dari Intel. Bayangin aja tuh, channel sekecil ini bisa punya akses interview untuk CEO-nya Intel. Oke, kalian mungkin mempertanyakan gue, bang, lu nggak nonton hardware unbox? Kan hardware unbox juga rame dan pembahasan juga teknikal. Iya, gue nonton, tapi gue nggak sering untuk merhatikan channel hardware unbox karena menurut gue ya point of view-nya dengan gue itu agak berbeda aja sih dalam membahas teknologi. Jadi ya gue nonton, tapi gue nggak sering aja gitu dan itu nggak masuk di dalam top of mind gue. Oke, sekarang kita lanjut aja ke channel yang entertaining yang mungkin ini bisa jadi edukasi juga buat kalian. Cuma kalau kita nonton bawaannya masih agak ceria lah, nggak serius-serius banget, nggak menggurui banget gitu kesannya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, itu adalah Linus Media Group. Yang berarti di sini termasuk Linus Tech Tips, Tech Wiki, Tech Link, dan Short Circuit. Siapa yang nggak tahu Linus? Sosoknya ini emang suka ngasih banyolan-banyolan dan kadang sering juga dijadikan meme oleh orang-orang. Tapi meskipun begitu, Linus juga tetap bisa mengemas informasinya dengan baik, sehingga bisa bikin kesan kalau teknologi juga bisa dibuat bercanda. Beberapa kali juga Linus Media Group itu membuat event besar yang dimana event tersebut berisikan pameran, bahkan sampai stand up komedi antara tech YouTuber yang dimana si Linusnya ini di roasting oleh rekan-rekan tech YouTuber lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua yang masuk di list gue itu adalah J2Sen. J2Sen memiliki karakter pembawaan dengan jokes bapak-bapaknya ya menurut gue. Tapi ini jokes bapak-bapaknya versi bapak-bapak bule. Dia juga sering bikin video overclocking sembari guyon sehingga untuk awam bisa ikut menikmati dan bisa cukup mengerti lah apa sih sebenarnya overclocking yang dilakuin itu. Lalu yang ketiga adalah TechSource. Untuk TechSource ini jelas karena Gaptek sendiri terinspirasi dari Setup War untuk program Setup Show Off. Selain konten Setup War, TechSource juga terkenal dengan build PC pada budget tertentu. Kayaknya salah satu yang awal-awal bikin konten rakit PC budget sekian gitu ya. Dan salah satu yang pertama juga untuk bikin time-lapse PC build ya di sini. Lalu yang keempat yang masuk list gua adalah Bitwit. Bitwit ini dia adalah sosok yang konyol, dia juga bahkan pernah membuat sketsa komedi terkait teknologi. Blasteran Amerika Asia ini punya karakter lain yang ia sebut sebagai Lil. Biasanya sosok ini akan memparodikan sesuatu atau membahas sesuatu yang konyol dengan aksen Chinese Amerikanya. Lalu terakhir yang masuk di list gua yang biasanya gue jadikan referensi juga adalah Hardware Canucks. Hardware Canucks mungkin dijadikan juga referensi oleh banyak orang dalam teknik pengambilan gambar, warna, dan lightingnya untuk referensi pengambilan gambar produk. Penyajian gambar yang nyentrik menurut gua menjadi nilai jual utama di video ini. Pembahasan dari Hardware Canucks juga menurut gua nggak terlalu berat, jadi kalian masih bisa menikmati gambar yang ciamik, tapi kalian juga bisa mendapatkan informasi yang cukup relevan.
Oke, itu dia 10 tech YouTuber dari luar negeri yang bisa kalian jadikan referensi apabila kalian lagi pingin belajar-belajar atau lagi pingin ngikutin perkembangan-perkembangan soal teknologi. Jadi kalau kita nikmatin konten-konten teknologi itu nggak cuma sekedar karena kita lagi pingin konsumtif, kita lagi pingin barang, tapi kita bener-bener bisa mempelajari apa perkembangan dari teknologi tersebut. Coba kalian komen di bawah kira-kira dari 10 list tersebut kalian ada yang tonton atau enggak, atau mungkin kalian mau nambahin, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau lu ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.